Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang data, sampel, dan juga diagram seperti yang ada pada layar. Nah, selanjutnya, apa itu data? Apakah kalian tahu data? Nah, data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini itu bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, itu pada percobaan pengamatan tumbuhan tanaman kacang hijau, pertumbuhannya ya. Nah, kemudian setiap beberapa hari sekali itu mencatat panjang batang tanaman untuk dicatat dan juga diamati pertumbuhannya itu ya. Kemudian dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angkanya itu yang kita sebut sebagai data, seperti itu. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis data. Nah, di sini data itu ada berapa jenis sih? Nah, ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah ada data kualitatif, berjenis kualitatif, dan juga yang kedua itu ada data kuantitatif. Nah, kita bahas yang pertama, itu data kualitatif. Nah, data kualitatif itu merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek yang tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya itu nama negara, nama provinsi, dan juga nama suku, seperti itu. Nah, contohnya itu nama negara kayak Indonesia, Inggris, Korea, Prancis, kemudian nama provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, kemudian Sumatera Selatan, Papua Barat, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga nama suku ya, suku Jawa, Madura, dan lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada data berjenis kuantitatif. Nah, di sini data pertumbuhan tanaman kacang hijau itu termasuk kuantitatif. Karena apa? Karena data kuantitatif itu merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan juga nilainya itu dapat berubah-ubah. Nah, contohnya itu misalnya pada pertumbuhan tanaman kacang hijau di atas itu kan pertumbuhannya setiap hari kan meningkat. Nah, itu berbentuk angka juga. Nah, itu termasuk data kuantitatif seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah data-data yang diamati tadi itu terkumpul? Nah, setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan juga dianalisis ya untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, kita membutuhkan sebuah ilmu yaitu bernama statistika. Nah, apa sih itu statistika? Nah, statistika apa sih? Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data itu dinamakan statistika. Nah, statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang. Misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan, statistika dapat digunakan berbagai tujuan ya. Salah satunya sensus penduduk. Nah, selain itu dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara, seperti itu. Selanjutnya ada populasi dan juga sampel. Populasi itu merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber penelitian. Populasi ini itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk sampel itu adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat dari populasi tersebut, sifat atau ciri-cirinya ya. Nah, sampel itu harus mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Nah, langsung saja ke dalam pembahasan sebuah permasalahan. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menyediakan data 20 siswa berdasarkan pilihan rasa es krim yang disukainya. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 20, kemudian ada nama siswa dan juga ada rasa es krim yang dipilih. Penyajian data di atas itu dalam bentuk tabel dan diagram dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel itu merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, jadi ada baris dan juga ada kolom. Nah, penyajian data itu dalam bentuk tabel itu berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom. Nah, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah ya. Jadi, seperti yang dilihat itu ada rasa es krim yang disukai dan juga ada frekuensinya. Coklat. Nah, ternyata es krim rasa coklat itu frekuensi yang memilih rasa coklat itu ada 9. 9 itu apa? 9 siswa, seperti itu. Jadi jumlah yang memilih es krim rasa coklat itu ada 9 siswa, seperti itu, dan seterusnya sampai rasa vanila juga ada yang memilih, yaitu berjumlah 6. Nah, jumlahnya itu jumlah frekuensi total itu ada 20 karena ada 20 siswa yang memilih jumlah rasa es krim, seperti itu. Setelah memahami menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram.
yang kita pelajari hari ini adalah diagram batang dan juga diagram lingkaran. Nah, di sini penyajian yang pertama kita bahas adalah penyajian dalam bentuk diagram batang. Nah, pada diagram batang itu data-data yang disajikan itu dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas seperti yang dilihat itu dan memiliki lebar yang sama ya. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama seperti itu. Cuma tingginya saja yang berbeda karena disesuaikan dengan jumlah atau frekuensi setiap datanya tadi. Nah, jadi bisa dilihat kan, itu pada diagram batang itu es krim coklat ada berapa yang memilih tadi 9. Nah, jadi tingginya batang itu ada 9 sesuai dengan frekuensinya yang memilih coklat. Kemudian yang selanjutnya strawberry ada 6 dan juga vanilla ada 5 seperti itu. Jadi disesuaikan seperti itu. Sangat mudah sekali menggambar diagram batang. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Ya, betul. Diagram lingkaran itu diagram data-data yang akan disajikan itu dalam bentuk lingkaran itu data ini telah dibagi menjadi juring-juring ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Melihat juring yang paling besar menandakan frekuensi yang paling besar. Kemudian data-data pada diagram lingkaran itu dapat disajikan ke dalam bentuk persen maupun derajat dengan sebuah rumus seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari data yang akan dimasukkan ke dalam diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya ini dalam bentuk diagram seperti itu. Nah, nanti kalau ingin ingin memindah data dalam bentuk data frekuensi tadi dalam tabel frekuensi terhadap diagram lingkaran itu berarti vanilla ada berapa tadi? 5 ya. Nah, 5 tadi itu dibagi jumlah keseluruhan datanya itu berapa? 20. Berarti 5 dibagi 20 kemudian dikali dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk derajat semuanya, dikali 360 derajat seperti itu. Kalau persen ya tinggal dikalikan 100% seperti itu. Mudah bukan? Nah, makanya di sini di diagram lingkaran itu vanilla 25% karena hasilnya tadi. Nah, kemudian ada coklat juga 45% dan strawberry juga 30%. Nah, caranya bagaimana untuk membagi juringnya? Itu tinggal satu lingkaran penuh, ini kan dalam bentuk persen. Satu lingkaran penuh itu kan 100% kan. Nah, jadi kalau 25% berarti nanti kita bagi yang paling besar sendiri itu 45%, berarti nanti sisanya 45% tadi harus dibagi 25 tambah 30, jadi 55%. Itu harus terbagi, itu menjadi vanilla dan juga strawberry seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semangat belajarnya dan kemudian siapkan untuk materi selanjutnya juga ya. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar saja, nanti saya jawab di kolom komentar seperti itu. Semangat sekali lagi dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.